Halo Sobat Belajar, apa kabar? Ketemu lagi di Edu Cinema edisi hari ini, Dega Himawan dan Bara Zulfa di JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Dan spesial episode kali ini kita akan diajak ke Sentolo, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Pusat Layanan Autis PLA DIY. Dan juga kita bisa informasikan ke Sobat Belajar semua bahwa PLA ini merupakan satu unit layanan yang sengaja dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya memberikan layanan terpadu, bentuknya adalah asesmen intervensi, pendidikan transisi dan juga pelayanan umum lewat pembinaan ya. Dan tentunya Kak Dega agar teman-teman autis memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal. Baik, biar ada gambaran serunya seperti apa, informasi selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Hai Sobat Belajar, dalam rangka memperingati Hari Autis Dunia, Pusat Layanan Autis Dinas Dikpora DIY menyelenggarakan acara talk show dengan tema mengenal, memahami, dan mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus. Dalam kegiatan ini, ditampilkan juga fashion show yang diikuti oleh 12 anak didik PLA DIY yang didampingi oleh terapis pendamping. Selamat pagi Sobat Belajar, perkenalkan saya Tri Haryani, Kabidiksus Dinas Dikpora DIY yang menangani pembelajaran di bidang pendidikan khusus. Melalui Hari Autis ini, kami berharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami, menerima, dan mendukung orang-orang dengan autisme, sehingga dapat membantu orang-orang autisme untuk meningkatkan potensi dirinya. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk mendorong orang tua, guru, dan masyarakat agar lebih peduli, memahami, dan mendorong serta mengembangkan potensi yang dimiliki anak autis. Selamat pagi Sobat Belajar. Saya Kumala Windya, MPC Psikolog. Saya psikolog di PLA Yogyakarta atau biasa disebut Pusat Layanan Autis Dinas Dikpora Provinsi DIY. Hari ini Pusat Layanan Autis mengadakan kegiatan Hari Peduli Autis tahun 2023 dengan tema mengenali, memahami, dan mengembangkan potensi dan bakat anak autis dan juga anak berkebutuhan khusus. PLA sendiri memberikan layanan dalam bentuk asesmen, konsultasi, dan juga intervensi mulai dari terapi hingga kelas transisi. Harapannya dengan mengadakan kegiatan Hari Peduli Autis ini, orang tua, guru, dan juga masyarakat lebih peduli pada anak autis dan juga anak berkebutuhan khusus. Kepedulian itu bisa ditunjukkan dengan cara melakukan deteksi dini sejak awal tentang gejala anak autis atau anak berkebutuhan khusus. Dilanjutkan dengan memahami karakteristik mereka, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tentunya mengembangkan bakat, potensi, dan juga kemampuan yang dimiliki. Setiap anak istimewa. Bagaimana caranya kita melihat potensi mereka dan juga mengembangkannya. Dan harapannya kita bisa memberikan support system dan juga dukungan tidak hanya kepada anak tapi juga kepada orang tua, keluarganya. Baik dukungan itu bisa dilakukan atau diberikan oleh guru, sekolah maupun masyarakat. Ya, turutlah serta dalam kegiatan Hari Peduli Autis dan berikan dukungan Anda kepada anak autis, keluarganya, dan pendidikan inklusi di Yogyakarta. Terima kasih. Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta turut hadir menyemarakan acara dengan menghadirkan layanan berupa teknologi virtual reality melalui permainan yang dapat dinikmati oleh anak berkebutuhan khusus, terutama autis. Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Andri Wulandari. Saya adalah orang tua dari Christian Davis yang sekarang ikut dalam kegiatan pelayanan di Pusat Layanan Autis. Dan saya bersyukur anak saya bisa dapat pelayanan di sini, dapat terapi di sini, dapat bisa belajar dan mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Apalagi di masa pandemi waktu itu, anak saya sempat tidak bisa berjalan selama kurang lebih 6 bulan tanpa ada
apapun. Jadi tiba-tiba saja tidak bisa berjalan, hanya yang diawali dengan kaki diseret 1, lalu 2, lalu sama sekali, dan dokter sempat mendiagnosa spastik. Tapi alhamdulillah berkat bantuan, berkat bimbingan, juga pelayanan yang ada di pusat layanan autis, kami semua dikuatkan. Anak saya Christian Davis bisa dapat terapi fisio, dapat terapi okupasi, dapat terapi bicara, terus dapat terapi perilaku. Semuanya diberikan buat kami secara cuma-cuma, dan kami tidak dituntut apapun. Kami bersyukur, dan terima kasih juga buat pusat layanan autis yang sudah sangat membantu kami dalam membuat anak kami menjadi lebih baik lagi. Dan sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa anak saya didiagnosa bukan autis pada awalnya, dan semua dokter bilang speak delay karena dia umur 2 tahun bisa bicara, setelah itu berhenti ketika sekolah di playgroup, lalu berhenti. Terus saya kebawa ke dokter anak, semua bilang speak delay. Dan ketika saya bekerja di Semarang, dokter semua memberitahu saya bahwa anak saya autis, dan di sanalah saya mulai kemudian mempelajari apa itu autis, dan demi perkembangan anak saya sekolah di sekolah inklusi juga TK, dan karena saya merasa di sana saya masih belum bisa maksimal, lalu saya pulang ke Jogja, dan kebetulan karena saya memang tinggal di Jogja. Dan alhamdulillah dari kepala sekolah yang ketika kami masukkan sekolah, anak saya disarankan untuk masuk dalam pusat layanan autis. Dan alhamdulillah di sini juga diterima dengan baik, dan prosesnya tidak lama. Kami dapat asesmen, kami dapat pengetahuan banyak, dan sampai sekarang anak saya bisa terapi di sini. Harapannya di Hari Autis ini semoga pusat layanan autis berkembang menjadi lebih baik, dan kami percaya pelayanan yang ada di sini semuanya buat kebaikan kami semua. Semoga pelayanan di pusat layanan autis ini semakin maju, semakin lebih baik. Dan terima kasih banyak buat kami semua yang sudah dirangkul, yang sudah dikasih kesempatan untuk belajar dan bermain di sini. Karena saya mengajarkan anak saya bahwa pusat layanan autis tidak hanya belajar, tapi juga bermain. Jadi membuat anak bisa memahami bahwa di sini tidak hanya menjadikan mereka perilakunya lebih baik, tapi juga pengetahuannya lebih baik, dan pola bicara dan kesempatan banyak hal diberikan buat anak kami. Terima kasih. Demikian Sobat Belajar Edu Cinema edisi hari ini. Jangan lupa saksikan terus JBTV, TV pelajarnya Jogja. Wah, Sobat Belajar, gimana? Kurang ya? Wah, Sobat Belajar nggak ngimbangin aja biar sama. Coba ikutin gitu. ada saya ya. 1, 2, 3. Wah, Sobat Belajar, kegiatan pembelajaran yang ada di pusat layanan autis DIY. Belajar aja nggak pakai an. Jadi kegiatan belajar. Nah, itu tadi Sobat Belajar, kegiatan belajar mengajar ya yang ada di pusat layanan autis DIY. Terlihat para terapis yang begitu sabar mendampingi para siswa. Mulai dari ketekunannya, Betul. kemudian kesabarannya, kemudian sistemnya, dan juga kurikulumnya. Betul. Ini pasti sangat perlu perhatian khusus. Betul. Dan harapannya dengan banyak yang menyaksikan, banyak juga yang memberikan apresiasi untuk para terapis dan juga saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Sahabat-sahabat autis kita ya, dan tentunya kita benar-benar proud of you, teman-teman terapis. Oke, karena udah terlanjur ortode ya, biar Of course. serasa Justin Bieber. Yes, Oke, of course, Sobat of course. Belajar, kita pamit dulu dari Edu Cinema hari ini. And thank you very much for all the people to watch me. Oke, At the next program, yes. selanjutnya di JBTV, TV pelajarnya Jogja, pasti akan lebih menarik dan juga akan ada banyak good news yang akan saya berikan untuk Siap. Sobat Belajar. Dega Himawan Sharing. Dan tentunya saya Bara Zulfa juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Gak perlu jauh-jauh Oh, ya. dong ya, hanya di JBTV, TV pelajarnya Jogja. Bye.